Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Herlita dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenal kesenian yang ada di Banten, yaitu debus. Memiliki bermacam-macam kesenian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah kesenian tradisional debus yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh manusia dari berbagai macam benda tajam. Debus dalam bahasa Sunda berarti tembus, juga dalam bahasa Arab berarti senjata tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Bagi sebagian masyarakat awam, kesenian debus memang terbilang sangat ekstrim. Pada masa sekarang, debus sebagai seni bela diri yang banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. Kesenian debus bermula sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten. Debus mulai dikenal masyarakat Banten sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam oleh Nuruddin Araniri yang merupakan salah seorang tokoh muslim dari Tarekat Arifai, dengan menunjukkan kekuatan dengan melukai diri sambil membaca doa-doa dari kitab suci Al-Quran sebagai upaya memohon keselamatan. Kemudian pada pemerintahan Agung Sultan Tirtayasa, debus digunakan sebagai media pemompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda. Kesenian debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten yang berada di bawah kekuasaan Sultan Rafiuddin pada tahun 1960-an. Kesenian debus kembali muncul dan menjadi sarana hiburan hingga saat ini. Ada juga yang menyebut debus berasal dari daerah Timur Tengah, yaitu bernama Al-Madad, yang masih memiliki beberapa kemiripan. Saat ini anggota kelompok kesenian Al-Madad memang tidak sebanyak anggota kelompok kesenian debus. Kesenian debus perpaduan antara seni tari, pencaksilat, serta kebatinan. Masyarakat luas umumnya mengenal debus sebagai tradisi yang menyeramkan dan sadis. Atraksi debus banyak mempertontonkan kegiatan melukai diri, sehingga sering dianggap dekat dengan ilmu hitam. Debus sangat identik dengan silat. Hal itu karena kesenian debus dihidupkan dan dikembangkan kembali di padepokan atau sanggar silat. Namun tidak setiap padepokan atau sanggar silat menggarap kesenian debus. Debus merupakan salah satu tahapan tertentu dalam beraktivitas bersilat. Setiap pemain debus pasti pesilat, namun tidak semua pesilat adalah pemain debus. Setiap padepokan atau sanggar silat pasti menginduk pada satu aliran tertentu. Saat ini setidaknya ada tiga aliran silat yang cukup besar di wilayah Banten, yaitu aliran Cimande, Bandrong, dan Terumbu. Aliran silat ini sangat mewarnai karakteristik kesenian debus yang dimiliki oleh sanggar silat. Biasanya pemain debus bisa mengenali karakteristik debus Cimande, debus Bandrong, atau debus Terumbu. Sebuah sanggar debus biasanya dipimpin oleh guru besar atau syekh yang membawahi sekitar 30 pemain debus, termasuk pemain atraksi dan penabuh nayaga. Salah satu yang paling terkenal dari atraksi debus adalah mengiris bagian tubuh dengan senjata tajam berupa golok atau pisau, menusuk perut dengan besi, menyiram diri dengan air keras, mengunyah pecahan kaca, menaiki atau menduduki susunan golok atau senjata tajam, berguling di atas serpihan kaca atau beling, sehingga bermain dengan api adalah hal-hal yang ada dalam pertunjukan debus. Dalam melakukan atraksi debus, biasanya pemain akan menggunakan busana khas dari debus. Busana pemain debus terdiri dari lomar atau ikat kepala, baju kampret, dan celana pangsi. Debus juga tidak boleh dimainkan oleh sembarangan orang. Pemain haruslah orang yang sudah
terlatih dan menjalani ritual sebelum atraksi. Ritual yang dimaksud di sini bukan suatu hal yang musyrik, tetapi menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Saya sangat bangga atas keragaman budaya di Indonesia, karena Indonesia memiliki budaya di mana dari masing-masing budaya itu memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, yang mampu mengundang masyarakat asing datang ke Indonesia untuk menyaksikan keragaman budaya di Indonesia. Semoga video ini menambah wawasan kita untuk bisa mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya Ita Herlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seni debus khas dari Kabupaten Pandeglang. Teman-teman dan hadirin sekalian, seni debus ini merupakan salah satu kekhasan dari Kabupaten Pandeglang. Namun untuk mempraktekannya perlu untuk latihan terlebih dahulu dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, jadi tidak bisa dicoba di rumah. Cangkel.